Halo semuanya, jadi kita dari kelompok Museum Bahari. Jadi kita sekarang udah di Museum Baharinya. Yang ada saya Oki, ada Neo dan Tope. Jadi di sini tempatnya gede banget dan luas. Pastinya banyak yang kita lihat. Dan sebelum itu kita nanti tanya-tanya juga ke orangnya harga tiket masuknya dan sejarah ini. Jadi sekarang kita udah sama orangnya yang tour guide-nya yang tahu tentang hari ini. Sama. Kak, siapa namanya? Saya Hamid. Aku Oki. Jadi kita dari sekolah ada tugas sejarah gitu Kak. Oke. Jadi nanya tentang Museum Bahari gitu. Ya. Jadi saya mau nanya harga tiket masuknya berapa? Harga tiketnya itu berbeda. Kalau bisa itu Rp5.000 dewasa gitu lah ya. Kalau mahasiswa 3.000 kalau siswa 2.000. Dan kalau ada rombongan ada apa namanya diskonnya gitu. Itu benar, pidana, itu dirayain. Cuman secara umum segitulah ya. 5.000, 3.000 dan 2.000. Jadi kalau rame-rame jadi lebih murah. Lebih murah. Betul. Jadi aku juga mau tanya Kak, kayak sejarahnya ini kayak ada tahunnya sejak tahun berapa? Itu Oh dia. iya, mengenai sejarah Satu lagi, sebenarnya kan ini sampai ketahuan. museum ini dulu awalnya dipakai jadi gudang rempah ya, gudang rempah sama Sambil Belanda tahu, itu ada dibangun sama Merkuri. VOC ketika itu dari maksudnya pembangunannya itu berbeda. Tiap gedungnya itu kan kalau di apa namanya museum Bahari sendiri gedungnya bisa dibilang ada B sama C. Wah, jadi Kalau pidana, gedungnya juga ya. tahun 17-18 jadi paling awal itu dan setelahnya kan dibangun lagi gitu ya, cuman paling awal tahun 17-18 Pidana. awal 17 gitu. Gitu ya. Jadi berarti ini tempatnya gede gitu ya, ada 3 gedung gitu. Iya betul, cukup besar karena emang dulunya kan dipakai jadi tempat pemberhentian entah sebelum kan tidak ada nyari rempah seluruh Indonesia ya, rempah dikumpulin dulu di gudang rempah ini dibawa ke Belanda gitu, jadi emang cukup besar lah kalau bisa dibilang. Nanti kita coba keliling mungkin yang biar melihat seperti apa gitu. Itu kan yang menarik ya, itu aku pernah dengar juga itu miring karena banyak konsentrasi dari ini. Oke, oh iya betul. Kalau kita lihat sekarang kondisi Menara Samadar kan memang agak miring. Sebenarnya karena kontainer itu salah satu hal gitu. Dulu kan itu udah lama juga. Jadi tahun 39, jadi emang udah 100 tahun lebih ya, 100 tahun lagi. Meskipun sebenarnya pembangunannya lebih awal musim ini atau udah lama Belanda ini, baru setelahnya di sana. Cuman karena yang dulu awalnya nggak miring kok, cuman bisa miring salah satunya dari karena kontainer kan emang deket banget ya sama apa namanya pelabuhan yang mana buat kontainer segala macam. Cuman kedua ya karena emang segala antara Jakarta yang memang Jakarta Solo itu dua tiga juga karena gempa segala macam, jadi emang ada beberapa sebab secara misalnya. Jadi ini nanti kita keliling aja ya lihat. Boleh. Thank you Kak. Ya sama-sama. Oke Kak, sekarang kita ada di mana nih? Oke, sekarang kita ada di Ruang Diorama. Nah, di sini banyak patung-patung yang menggambarkan mengenai bangsa-bangsa yang awalnya datang ke Nusantara gitu. Cuman di sini kita ada di ruangan rempah. Kita bisa lihat contoh rempah yang mana dulunya merupakan komoditas. Gitu. Mungkin langsung kita cek aja ya. Nah, ini ada banyak macam rempah yang mana dulunya jadi komoditas utama VOC atau Belanda gitu kan, dan ini menjadi alasan bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Barat yang sudah datang ke Indonesia kan banyak, tidak cuma Belanda doang, ada Portugis juga gitu kan, Inggris, bahkan dan mereka sebenarnya tujuannya ya nyari ini semua gitu lah. Karena emang dulunya harganya sangat mahal, bahkan setara dengan emas bisa dibilang, jadi ya mahal banget lah ya. Kalau sekarang kan kita tahu ini kan ada tumbar, ada apa lagi, lada segala macam, kayak juga. Cuman kan ada beberapa yang emang kayak bumbu dapur kalau sekarang, dan kita tahu harganya ya murah lah ya bisa dibilang. Cuman dulunya luar biasa mahal, bahkan membuat Belanda yang ketika itu negara miskin di Eropa gitu kan, di negara yang salah satu bahkan sangat kaya, paling kaya di Eropa. Jadi memang
komoditas dan ya mereka nyarinya di kita Indonesia. Sebenarnya kita kaya banget ya, cuman dimanfaatkan dengan baik oleh negara-negara luar. ya penjajah Belanda secara khusus gitu. Dan ya kalau sekarang kan ada pasar bebas, jadinya harganya nggak semahal itulah ya, cuman dulunya luar biasa mahal karena dimonopoli oleh satu pihak yang mana ketika itu adalah VOC gitu. Terus kalau boleh tahu nih Kak, di zaman dulu itu kita rempah-rempahnya yang paling dominan diambil itu apa? Biasanya. Oke. Kalau zaman dulu sebetulnya dominan, sebetulnya kalau dominan itu hampir semuanya dari rempah-rempah ini cukup dominan ya, karena sebetulnya kan tiap daerah komoditasnya beda. Kalau misal kayak cengkeh itu kan biasanya di daerah Sulawesi gitu kan. Kalau lada di daerah mana, kayak cabai Jawa, lada hitam gitu-gitu tuh daerah mana. Jadi sebetulnya yang membuat itu dominan tuh karena berbagai daerah tuh komoditasnya berbeda. Baru nanti dikumpulin kan, dibawa ke sini nih dengan rempah-rempah yang beda-beda itu dikumpulin di gudang rempah ini, baru nantinya ditata apa segala macam dibawa lagi ke Belanda. Jadi secara umum kalau kita berbicara yang paling dominan di antara semuanya, nggak ada yang lebih dominan satu sama lain ternyata. Cuman kalau di berbagai daerah tentu saja karena itu jadi komoditas ya. Kalau misal di Jawa Tengah apa gitu kan, kalau di Sulawesi apa gitu. Jadi emang beda-beda, yang bikin beda cuma itu doang. Oke. Makasih Iya, ya, Kak. sama-sama. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Kali ini kita akan membahas kejadian peristiwa langsungnya. Langsung kita tanya aja ya ke kakaknya. Oke. Peristiwa yang mana sebetulnya ini terjadi di Aceh, mana ini melibatkan salah satu pahlawan nasional yang sekarang udah diangkat jadi pahlawan. Sebetulnya baru banget diangkatnya karena itu tahun 2017. Ini teman-teman juga pernah dengar mengenai Malahayati. Beliau sampai sekarang masih diklaim sebagai laksamana perempuan pertama di dunia, karena memang beliau perjuangannya jadi laksamananya kan tahun 1500-an, akhir 1500-an sebetulnya, dan itu awal abad ke-16, jadi emang udah lama banget gitu. Dan ketika itu kejadianlah peristiwa yang mana cukup dikenang karena Cornelis de Houtman dan saudaranya Frederik de Houtman, dua bersaudara dari Belanda. Cornelis de Houtman kita tahu orang Belanda pertama yang datang ke Indonesia. Awal datangnya kan ke Banten sebenarnya, dan ketika itu mereka datang ke Aceh gitu kan. Ada satu peristiwa di sana yang mana Belanda ini atau VOC ini mengkhianati perjanjian gitu kan. Akhirnya ya nggak terima, Laksamana Malahayati, beliau perempuan ya, jangan ngira prajurit ini laki-laki semua, dan ternyata beliau ini perempuan dan punya pasukan yang mana tuh semuanya perempuan. Prajurit Gunung Bali itu semuanya perempuan itu, dan mereka berperang lawan Belanda di situ. Perang terjadi gitu, banyak korban segala macam, bahkan dari Belanda cukup banyak juga, hingga akhirnya ya di atas kapal gitu pimpinan pasukannya Cornelis de Houtman itu duel 1 lawan 1 sama Laksamana Malahayati. Jadi kayak by one gitu ya, di atas kapal itu kayak keren banget sebetulnya. Dan ternyata Cornelis de Houtman, orang Belanda pertama yang datang ke Indonesia, mati terbunuh sama Laksamana Malahayati di sana gitu. Itu peristiwa yang sangat epik sebetulnya. Kita kalau melihat kejadian kayak gitu sebetulnya kan kayak skrip di film ya. Ini perempuan, pasukannya semua perempuan lawan cowok-cowok Belanda yang mana pasukan militer gitu kan, gambarannya kan kayak gitu. Sebetulnya kayak di atas kertas hampir pasti kalah gitu. Ternyata bisa membalikkan itu dan beliau bisa memenangkan itu, bahkan membunuh pimpinannya secara langsung gitu. Jadi ini peristiwa yang luar biasa dan ini kejadian cukup dikenang sebetulnya, meskipun kita juga jarang mendengar mengenai beliau, cuman perjuangannya luar biasa. Dan sampai sekarang kita tahu beliau diklaim sebagai perempuan pertama, laksamana perempuan pertama di dunia, karena perjuangannya tahun 1500-an. Kita tahu 1500-an itu kalau di Eropa itu kan perempuan kan pada dibunuh ya,
diburu, masih ditindas gitu, dituduh penyihir, dibunuh gitu, dibakar segala macam. Itu 1500-an di Eropa, masih zaman bisa dibilang gelapannya Eropa ya. Dan di Indonesia khususnya di Aceh, perempuan udah bisa jadi pemimpin. Jadi meskipun kalau lihat kondisi sekarang Eropa jauh lebih maju mengenai kesetaraan, cuman ternyata masyarakat di Indonesia, di Aceh khususnya gitu udah memulai kesetaraan itu gitu. Jadi ya ini hal yang luar biasa sebetulnya mengenai Malahayati. Ini juga pertama kali sih saya dengar tentang Laksamana Malahayati ini. Betul. Jadi dia bisa juga disebut sebagai Laksamana perempuan pertama ya di Betul. Indonesia. Sampai sekarang masih diklaim sebagai Laksamana perempuan pertama di dunia, Di bahkan dunia, di dunia. Gitu. Karena memang apa ya, kita tahu kan masyarakat Indonesia dari zaman dulu kan punya kemampuan kemaritiman yang luar biasa. Bahkan kalau dibandingkan dengan dunia-dunia bagian sana ya memang bisa bersaing gitu. Makanya terlepas dari dunia yang ketika itu kurang ideal buat perempuan, ternyata orang Aceh udah memulainya, bahkan seorang perempuan bisa jadi pimpinan. Makanya mungkin karena hal-hal itulah sampai sekarang bisa dibilang beliau adalah orang perempuan pertama kayak pimpinan kapal kan, Laksamana gitu kan di dunia sampai sekarang. Jadi diawali sama beliau gitu. Jadi sebelum walaupun di negara-negara luar menganggap perempuan lebih rendah, tapi di daerah Indonesia khususnya Aceh udah Ya, berani seperti Laksamana Malahayati ini, ya betul. berani melawan penjajah-penjajah dari luar. Iya, karena emang kita kalau lihat kondisi dunia pada zaman itu tahun 1500-an kan abad pertengahan bisa dibilang ya, karena kondisinya ya emang semuanya tuh laki-laki, perang laki-laki, apa laki-laki, rata-rata kalau perempuan cuma ngurusin urusan domestik gitu kan di rumah apa segala macam. Cuman karena emang, dan itu rata-rata hampir terjadi di seluruh dunia, bahkan di Eropa sekalipun gitu. Cuman ternyata di Indonesia kita ternyata udah mendobrak itulah ya, mendobrak tatanan itu, bahkan jadi pimpinan kapal kan luar biasa, bahkan memimpin pasukan untuk berperang melawan penjajah itu luar biasa. Dan ini fakta sejarah gitu. Iya, keren Ya, sih. ya, Ya udah, ya, makasih ya Kak ya. ya, atas penjelasannya. sama-sama. Oke, jadi kita udah keliling Museum Bahari. Ternyata Museum Bahari luas banget. Dia ada memiliki 3 gedung. Ada gedung A, B, dan C. Ternyata dulu tempat Museum Bahari ini tempat penyimpanan rempah-rempah pas zaman VOC. Rempah-rempahnya itu kayak ada kayu manis, kemiri, jinten, dan masih banyak lagi. Jadi setelah rempah-rempah kita akan bahas tentang pahlawannya yang akan dijelaskan oleh Neo. Seperti kakaknya yang sudah dijelaskan tadi, rempah merupakan salah satu alasan mengapa negara Eropa luar sana datang ke Indonesia. Dan seperti yang sudah diceritakan tadi, Laksamana Malahayati merupakan laksamana wanita pertama di dunia. Dia berhasil mengalahkan Cornelius de Houtman di dalam duel di sebuah kapal. Bahkan Laksamana Malahayati merupakan laksamana wanita pertama di Nusantara, bahkan di dunia. Dia berhasil mematahkan perkataan orang-orang zaman dulu bahwa wanita merupakan gender yang rendahan, gender yang bisa dibilang sangat-sangat ya rendah bagi orang-orang di luar sana. Tetapi Laksamana Malahayati dapat mematahkannya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.